teman-teman, kembali lagi sama aku Ray di podcast aku Island Insight. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, 3 ciwi-ciwi cantik dari Universitas Andalas. Ini dia teman-teman kita. Kenalkan, nama aku Nabila Citra, biasa dipanggil Citra. Aku angkatan berjuang sastra Inggris Universitas Andalas. Aku Sinta Zikriawani, biasa dipanggil Sinta, angkatan 22 sastra Inggris Universitas Andalas. Halo, aku Anissa Febrianti, biasa dipanggil Ica, angkatan 22 sastra Inggris dari Universitas Andalas. Bali itu memang terkenal panas. Sebelum kalian datang ke Bali, gimana sih Bali di pikiran kalian sebelum benar-benar datang ke sini? Sama nggak antara kenyataan sama ekspektasi kalian? Kalau menurut aku kan, kalau Bali sebelum aku datang ke sini tuh aku sempat searching. Kalau Bali tuh masyarakatnya ya gitu ramah semua. Ya nggak juga sih bakal sepanas ini karena kalau aku kan dari Bali udah panas banget. Apalagi ternyata Bali lebih di atas Panas daripada Padang ya. Tapi yang bikin ini berbeda sama Padang sih karena kalau anginnya itu kalau di Bali tuh kalau misalnya di Padang panas ya panas banget tapi nggak ada angin, sedangkan di Bali itu benar-benar panas tapi terbantu sama anginnya. Sepoi-sepoi gitu ya. Dan surprisingly di sini tuh benar-benar kental banget sama adanya berbeda sama Padang gitu kan sih, benar-benar banget rasa di Bali. Setelah tahu nih kenyataan kalau di Bali memang agak panas ya, tapi masih lebih panas di Padang, gimana kalian senang atau enggak, betah atau enggak tinggal di Bali? Yang sedang ada sih kak, ya betah banget sih soalnya berbeda sama Bali kita tuh kan emang suka pergi keluar gitu. Sedangkan kalau di Padang kan yang kita di Bali, ternyata yang di Bali yang dimana tempat pariwisata itu tuh banyak banget tempat yang kita jelajahi yang pastinya Udah kemana aja nih kalian di Bali? Ada sih banyak. Ya desa Penglipuran, sama Kute, Sandung, Seminyak, mall-mall juga. ya. Lumayan gini ya, lumayan intens ya waktu kalian healing-healingnya di Bali ya. Nah, lebih banyak tempat yang bisa dijelajahi. Kalau Padang kan karena kita udah tinggal di sana, jadi ya tempatnya itu aja berbeda sama Bali yang dimana tempat wisata, banyak tempat-tempat untuk healingnya. Nah, beranjak dari kisah healing-healing kalian tadi yang aku dengar-dengar seru itu, boleh nggak sih aku tahu kenapa kalian memilih UNUD sebagai tempat kalian bertukar ilmu? Jadi aku di semester 3 juga karena mengikuti pertukaran pelajar. Itu aku kayak proyektor yang itu tuh namanya UNSUD, Universitas Sultan Sudirman. Terus di sana aku ambil di semester 3 sengaja ambil itu karena banyaknya matkul yang bisa dikonversi. Terus sebenarnya aku ingin ke Bali suka rencananya tapi karena aku masih di semester 3 terus di Bali juga tidak ada matkul yang bisa aku konversi, jadi aku memilih untuk ke UNSUD. Lalu di semester sekarang aku rencana bertiga sama teman mau ke Malaysia, tapi karena pendaftarannya udah H-1, pendaftarannya juga banyak yang harus diikuti. Mepet ya? Iya mepet banget, jadi kami nggak sempat. Jadi kabar-kabar terus kami dapat kabar kalau kata dekan kami ini ada pertukaran ke Bali nih, yuk coba-coba. Jadi kami aku aja kalau tema berdua yaitu Sinta dan kita ke Bali. Terus alasan aku milih Bali karena kalau kata dosen aku di Bali itu linguistiknya kuat banget, kental banget, bagus banget gitu. Sama di Bali aku ingin apalagi di Bali itu karena dengan punya banyak yang apalagi kita bahasa Inggris dan aku ingin mengikut bahasa Inggris. Dan kalau misalnya di Universitas Andalas sendiri kan untuk sastra Inggris itu ada 2 pilihan gitu kan, dan linguistik sama sastra. Dan katanya kalau ada itu kalau di Udayana itu lebih cocok buat anak yang linguistik. Dan kami kebetulan tuh emang mau ngambil linguistik. Tapi di sana kalian linguistik ya? Iya. Berarti nyambung ya Oke di Indonesia, apalagi linguistik sih sahabat banget. Aku lupa nanya, kalian udah berapa bulan di sini? Udah 3 bulan lebih sih kak. 3 bulan ya. ya? Kira-kira di 3 bulan itu ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara kehidupan perkuliahan kalian di Padang sama di Bali gitu? Dan gimana sih cara kalian beradaptasi sama perbedaan-perbedaan itu? Menurut aku nya kak ya, beda banget kuliah di UNAN sama kuliah di UNUD. Kalau di UNAN itu dosennya sangat sedikit dan ketat banget. Sedangkan yang di UNUD ini, kami rasakan ya kak ya, itu tuh kayak
baik lagi kayak nggak santai kayak santai. Terus yang bikin shocknya kalau ada tugas, ini maaf ya kayak kalau ada tugas, kalau kami kan kalau misalnya di UNAN nih kan kalau misalnya ada tugas kan H-3 langsung kami bikin. Tapi kalau di UNAN tulisannya H-1 Baru buat. jadi itu shock kamu. Jadi teman-teman kalian buru-buru ya. Iya buru-buru. Terus kalian mengikuti nggak jejak teman-teman kalian itu? Enggak. Masih habit sana masih terbawa. Iya. Terus kalau cara pengajaran unut sama di UNAN, aku lihat kalau yang unut itu di unut ini kayaknya ya kayak kalau yang di UNAN banyak kan teori. Jadi kami tuh apalagi yang aku lihat nih kalau mata kuliah ini dari semester 1 sampai akhir itu kalau yang di UNAN ini semester 1 sekian diajarin. Sedangkan kami yang di UNAN cuma diajarkan teori. Oh ya, kalau di UNUD kita ada speaking juga, ada Ya kami juga ada itu, tapi ya itu lebih ke teori ya di sana. Jadi nggak ada penerapannya sih. Kalau sini kan kayak peneliti kan ada itu yang kayak ngajar, gitu, Oh, iya. ya, semua turun ke lapangan. Sedangkan kalau di UNAN tuh benar-benar pure materi. Ada juga sih yang kayak drama, kan kita penampilan drama gitu semester kemarin. Cuma di sini tuh lebih banyak improve skill kita gitu, menunjukkan skill kita dibandingkan teori. Kalau beradaptasinya gimana? Kalian susah atau nggak beradaptasi? sedikit kayak tergantung temannya. Karena kan itu beda banget gitu kan. Kayak beberapa itu kami agak culture shock gitu. Cuma ada beberapa yang dimanfaatkan siapa. Salah satunya tuh kayak makanan di Padang sama di Bali itu, nah itu Jauh. Secara apa nih? Jauhnya secara rasa kah? Harga? Rasa rasanya tuh kalau misalnya di Bali itu lebih rasa ke cenderung agak hambar daripada di Padang sama manis gitu. Oh itu menurut kalian hambar? Kayak gini ya kayak kalau di Padang itu namanya gulai. Terus kalau yang di sini apa ya? Apa yang beli odeng apa? Sayur odeng. Oh, ya, sayur odeng. Itu kan biasanya kalau di Padang, kalau orang Padang ini kan terkenal kalau bikin kuah-kuah itu kan kental. Iya. Kalau ini kami bikin shock. Enggak kental ya. Jadi yang bikin kalian shock tuh bukan perkuliahannya ya, lebih kayak di luar perkuliahan. Kalau di perkuliahan mungkin sama-sama dikit gitu. Selanjutnya, faktor penting nih, bisa nggak kalian tolong ceritain gimana prosesnya kalian dari pendaftaran sampai kalian datang ke sini? Bisa nggak? Sebenarnya itu untuk informasi awalnya itu disebar pamflet dari WhatsApp. Namun sebenarnya aku diajakin dia si Ica ini gitu. Jadi itu sebelum disebar pamfletnya itu dia udah ngajakin kita, ayo ikut credit earning tahun semester ini sekarang katanya mau buka katanya. Jadi oh iya tuh terus udah itu kan dia bagikan linknya ke kami, bagikan link pamfletnya. Terus cobalah untuk mendaftar gitu, minta izin dulu ke orang tua, masukin berkas. Nah itu setelah masukin berkas kami itu ikut seleksinya itu kayak wawancara gitu. Wawancaranya sama waktu itu kami wawancaranya sama Ibu Dekan sama Ibu Kaprodi. Nah abis itu dari seleksinya itu hasilnya keluar. Nah abis hasilnya keluar itu kami nanti disuruh buat ngurus-ngurus berkas kepergiannya, kayak misalnya tiket pesawat, ngurus-ngurus konversi nilai, misalnya konversi nilai dari UNAN ke UNUD. Nah, Kalau tiket itu kalian urus sendiri ya? itu Ada yang mengurus ya ada itunya. Kalau pas mendaftar itu kalian berbanyak kah? Kira-kira kalian tahu kalau waktu itu berapa orang yang mendaftar? Sekitar 15 itu sih kalau nggak salah. Nah, terus yang lolos 10 orang. Iya. Berarti kalian salah 10 dari yang beruntung ya. Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi orang tua oke ya. Berarti kalian udah bilang dulu sama orang tua baru setelah itu kalian. Sebenarnya dia susah untuk diizin. Iya, aku sendiri sebenarnya nggak direstuin, cuman karena kakakku dulu kan alumni
apa namanya ya alumni ya Fakultas Ilmu Budaya UNAN juga, jadi dia tahu ini ada program ini, jadi dia bilang oh ya nggak apa-apa ikutin aja. Dari bapakku kayak kasih izin gitu. Ada nggak tips and trick yang perlu diperhatikan gitu supaya mempermudah lolosnya kalian untuk ke Bali, ada nggak? Nah, pertama itu pastikan kalian mencari univnya tuh harus tahu harus tahu univnya tuh gimana gitu, pelajarannya gimana gitu, ya untuk itu tuh. Terus aplikasinya gimana gitu, terus lingkungan sekitar kampusnya bagaimana gitu, terus daerahnya bagaimana di sekitar kampus itu gitu. Kalau untuk mempermudah lolosnya ada nggak kayak tips pas wawancara atau kayak gitu? Untuk itu tuh sebenarnya jawabannya tuh kayak jangan sampai kayak tegang gitu. Jawabannya ya udah santai natural aja gitu. Misalnya mau ikut credit earning mungkin boleh dibagusin dulu IPK-nya gitu kan, karena buat credit earning ini sendiri tuh ada batas minimalnya, batas minimalnya buat ikut syaratnya gitu, syarat ikutnya gitu. Untuk syarat ikutnya itu ada minimalnya kalau nggak salah tiga Ke atas. Berarti harus gini ya, IPK kita 3 atau ke atas ya. Itu Bagus. juga bisa mempermudah ya kita masuknya juga. Bagusnya tuh 3 ke atas lah gitu. Jangan 3 banget lah, 3 atas. Nah, semoga kalian betah ya di sini dan menghabiskan waktu-waktu kalian. Lagi berapa bulan nih sering kalau boleh tahu? 2 ya. 2 bulan lagi sih Lagi kayak 2 bulan. Masih banyak tempat-tempat yang bisa kalian jelajahi. Dan untuk kalian penonton setiaku, terima kasih udah menonton sampai habis. Jangan lupa kalian klik tombol like-nya, terus jangan lupa subscribe juga. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan nih yang kalian yang masih ada di kepala kalian, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, aku Ray di podcast aku Island Insight pamit undur diri, dan teman-teman juga